pesertanya juga cukup banyak ini ya, ada lebih kurang seratusan ada ya, seperti itu. Alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak pesertanya. Kemudian Baik, ini juga dari berbagai sih Pak, tidak hanya SPPG saja. Tadi ada juga yang dari UMK Mandiri ya, seperti itu. baik, Oke sih Pak Kia nanti akan dimoderatori oleh Mbak Sela ya Pak untuk sesinya. Oke. baik. Jadi sesinya ini nanti hingga jam 12. Silakan Mbak Sela untuk dibantu Pak Kianya dalam hal moderator dan juga sesi diskusi di sesi kedua ini. Silakan dilanjutkan. Iya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari MOT kita, Ibu Elia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Arisandi. Ya, saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan yang hari ini ditugaskan untuk menjadi moderator dari Bapak Kiai Arwani Syairozi yang hari ini akan membawakan materi tentang konsep halal haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan Fatwa MUI. Ya, saya perkenalkan dengan Bapak Kiai Arwani Syairozi. Beliau merupakan anggota komisi dari Fatwa MUI Pusat, lalu dokter bidang Makosyid Syariah beserta Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Ya, Bapak Kiai, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Elia, kita saat ini untuk peserta UMK 35 ada sekitar hampir 100 peserta ya Bapak ya. Baik, Iya. Mbak Sela. Mm-mm. Lalu untuk durasi kita di hari ini Bapak membawakan materi dari jam 10:15 sampai di jam 12 ya Pak. Jadi pas sampai 12, jam makan betul. siang. Iya, betul Pak. Jadi sekitar 2 jam untuk durasinya. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu saja agar materi bisa segera dimulai, waktu dan layarnya dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sela. Mohon maaf untuk makalah di-share dari admin atau dari saya? Siap, dari Baik, saya dari bantu admin Pak. ya. Iya, Baik, dari admin terima bisa Pak. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Ibu Elia sebagai MOT dan Mbak Sela sebagai fasilitator pada sesi kali ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penjeliah halal. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan diskusi tentang tema ini hingga pukul 12 siang. Seperti biasa, saya akan presentasi makalah terlebih dahulu. Kemudian di akhir presentasi, kita akan diskusi tentang tema ini. Mbak Sela, mohon ditampilkan makalahnya. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama Islam yang harus kita jalankan, kita perhatikan dalam kehidupan keseharian adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Dalam kaitan ini, alhamdulillah kita di Indonesia negara hadir untuk memperhatikan hal-hal terkait dengan halal. Ini terlihat dari ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 yang merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang
menangani secara spesifik terkait dengan isu halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang pada masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini BPJPH dijadikan setingkat kementerian dan saat ini dikepalai oleh Bapak Hasan Haikal atau yang dikenal dengan Babe Haikal. Badan ini tentu menjadi garda terdepan dalam menangani isu halal yang di dalamnya termasuk ada program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kemudian dalam menjalankan tugas fungsinya, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait. Di antaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini terkait dengan kelayakan sesuatu, apakah dianggap layak untuk layak aman dikonsumsi oleh manusia atau tidak layak. Kemudian juga terkait dengan bersinergi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini terkait dengan fatwa-fatwa produk halal, yang nanti fatwa halal itu akan dijadikan sebagai landasan BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, kemudian berbicara tentang sertifikat halal, berbicara tentang halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam yang para ulama memformulasikan maqasid syariah ke dalam 5 hal penting. Yang pertama, hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi 5 hal ini adalah maqasid syariah, tujuan syariat yang mana akan selalu diperhatikan dan harus diperhatikan. Terkait dengan hifdzuddin, melindungi agama, kita sehari-hari memperhatikan kehalalan dari apa yang kita konsumsi, kesucian dari apa yang kita kenakan atau kita gunakan. Nah, ini merupakan bagian dari perhatian kita terhadap agama, ajaran agama yang kita anut, terhadap akidah yang kita yakini. Artinya ini bagian dari hifdzuddin, melindungi agama. Kemudian ada hifdzun nafas, melindungi nyawa. Karena setiap orang itu hanya memiliki satu nyawa. Tidak ada siapapun yang ada di dunia ini yang mempunyai nyawa cadangan. Jadi nyawa yang hanya satu ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai sirna sia-sia. Nah, kaitan dengan hifdzun nafas, para ulama misalkan menyampaikan fatwa tentang haram tanawulul madharat. Haram mengkonsumsi, melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Ini secara fikih hukumnya haram dilakukan, haram dikonsumsi. Misalkan racun. Nah, racun ini jika dikonsumsi bisa menghilangkan nyawa, maka secara fikih hukumnya haram. Kemudian hifdzul akal, yang ketiga, melindungi akal. Akal ini fungsinya luar biasa. Dengan akal manusia
bisa melakukan banyak terobosan, inovasi, bahkan manusia bisa menaklukkan dan mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di sekitarnya. Makanya akal ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai fungsinya terganggu, apalagi tidak berfungsi sama sekali. Secara manusia juga menjadi makhluk yang paling istimewa, yang paling sempurna, itu titik kesempurnaannya ada pada akal tadi. Dalam penegasan Al-Quran kan dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini telah diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Nah, kesempurnaannya itu ada pada akalnya tadi. Makanya menjaga akal ini, menjaga fungsi akal menjadi bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Dalam kaitan dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal, para ulama mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, ini secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Harta yang dimiliki oleh setiap orang tentu kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Antara satu orang dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Tapi dalam hal mentasarufkan harta, ada satu pakem yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama. Dalam penjelasan ulama fikih dijelaskan, pakem dalam mentasarufkan harta adalah at-tawassut, moderat, adamul israfi wa takdir. Tidak boleh boros dan tidak pelit. Tidak boros dan tidak pelit. Nah, ini menjadi pakem untuk mentasarufkan harta. Terlepas dari perbedaan kualitas dan kuantitas harta yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi manhajut tawassut, moderat, tidak boros, tidak pelit ini bisa diterapkan oleh siapapun. Makanya ada istilah kalau kita mentasawufkan harta itu ya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Artinya kalau kebutuhan, berapapun nominalnya ya kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan sekecil apapun ya harus kita pertimbangkan dulu secara matang, baru kemudian apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Nah, ini kaitan dengan hifdzul mal. Makanya bisa saja orang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sesuatu tadi sudah ada logo halal dari BPJPH misalkan, hukumnya berubah menjadi haram statusnya. Kenapa? Karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Ada orang biasa makan siang, cukup 1-2 porsi. Tapi satu ketika dia makannya langsung 12-20 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, walaupun apa yang dia konsumsi ini halal, bahkan sudah berlabel halal, tapi karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, maka hukumnya berubah menjadi haram. Nah, ini kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, istri, suami, anak cucu kita juga sama harus memahami dan mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian. Bahkan kata Rasulullah SAW, baik buruknya karakter tabiat seseorang itu dipengaruhi oleh halal haramnya apa yang ia konsumsi.
Artinya kalau yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang ia konsumsi adalah sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu terkait dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada kaidah maqasid syariah. Nah, ini beberapa kaidah maqasid syariah. Di antara yang saya cantumkan di sini adalah bahwa setiap hukum Islam memiliki maqasid syariah, tujuan syariat, mempunyai tujuan baik secara detail maupun global. Contoh, tujuan hukum wajib zakat adalah mensucikan jiwa dan harta orang yang mengeluarkan zakat tadi. Kemudian ada kaidah hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan berupa daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, ini daruriyat, hajiyat, daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Nah, ini 3 level yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan keseharian terkait dengan apapun. Misalkan terkait dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Yang daruriyat primer ini kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akibatnya bisa fatal. Kemudian hajiyat ini yang sekunder, sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka menjadikan hidup tidak nyaman. Sementara yang tahsiniyat atau tersier ini adalah sesuatu yang menjadi pelengkap bagi daruriyat primer dan hajiyat sekunder. Hanya sebagai pelengkap saja. Artinya kalau tidak dipenuhi ya tidak ada pengaruh yang signifikan. Baik daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang daruriyat ini oleh kebanyakan orang menganggap unsur karbohidrat itu bagian dari daruriyat. Bisa berupa jagung, sagu, nasi, ubi-ubian, dan seterusnya. Nah, jadi kalau makan malam atau makan siang atau sarapan, nah ini ada unsur karbonya. Kemudian yang hajiyat, yang sekunder, lauk pauk. Nah, ini kalau kita makan ada ikannya, ada telurnya, ada daging, ada sayuran, tahu tempe, dan seterusnya. Ini bagian dari hajiyat atau sekunder, standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada tahsiniyat tersier. Tahsiniyat atau tersier, kalau apa yang kita konsumsi tadi ya makan ada kerupuknya, ada sambalnya, ada kecap saus, ada bawang goreng, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari tahsiniyat. Artinya untuk menjadikan makan lebih lezat, lebih nikmat lagi. Nah, itu gambaran bagaimana hierarki kemaslahatan daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Dan ini harus kita prioritaskan sesuai dengan levelnya. Jadi skala prioritasnya tuh jelas. Yang daruriyat primer harus diperjuangkan, kemudian hajat sekunder, baru tahsiniyat tersier. Jangan dijungkir balikan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah konsep maslahat mafsadat. Maslahat ini manfaat, mafsadat ini bahaya. Jadi ketika ulama beristihad melakukan proses istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, di antaranya dalam pembahasan fatwa, itu tidak menutup kemungkinan salah satu yang menjadi aspek pertimbangannya adalah aspek maslahat mafsadat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan. Satu contoh nih misalkan Bapak Ibu, satu contoh para ulama
mengambil aspek maslahat mafsadat ketika ingin menentukan fatwa. Ketika Israel terjadi genosida, ya, artinya pembantaian terhadap Muslim di Gaza beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kan pemerintah dan ulama sedunia banyak yang merespon. Di antaranya di Indonesia, pemerintah merespon, kemudian MUI juga merespon. Majelis Ulama Indonesia merespon saat itu apa? Mengeluarkan fatwa boykot produk Israel dengan memberikan status haram untuk membeli produk-produk Israel. Nah, di ini fatwa yang seperti ini di antara yang menjadi pertimbangannya adalah aspek maslahat mafsadat, manfaat dan bahaya tadi, karena melihat konteks genosida, pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan terhadap Muslim yang ada di Gaza saat itu, ya, sehingga banyak merespon, di antaranya adalah memberikan label haram untuk membeli produk-produk dari yang afiliasi Israel saat itu, ya, saat ada genosida. Walaupun yang namanya fatwa kan bisa berubah ketika kondisinya sudah berubah. Nah, kemudian itu tadi hanya sekedar contoh 3 kaidah maqasid. Artinya masih banyak kaidah-kaidah yang lain, kaidah maqasid syariah. Berikutnya adalah hukum syariat. Ini ada 5 dan saya kira sangat familiar. Ibu, bapak, para peserta sudah sangat memahami tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ada wajib, sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ada sunnah, anjuran untuk mengerjakan. Ada haram, keharusan untuk meninggalkan, tidak boleh dikerjakan. Ada makruh, anjuran untuk meninggalkan. Dan ada mubah, hukum boleh, tidak ada anjuran untuk, tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan, dan tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Termasuk halal haram ini bagian dari hukum syar'i. Yang wajib contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan, hukumnya wajib. Kalau ada seorang muslim, dia tidak berpuasa sengaja kemudian tidak ada uzur, maka secara fikih hukumnya berdosa. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis. Makanya buah kurma ketika menjelang bulan suci Ramadan itu banyak diburu, banyak dicari oleh orang-orang. Pada beli kurma untuk apa? Untuk takjil, mengawali buka puasa. Walaupun kesunahan mengawali buka puasa dengan yang manis tadi, ya bisa juga dengan selain kurma, dengan minum sirup, dengan makan kolak pisang, kolak labu, atau makanan minuman lainnya yang rasanya manis. Kemudian haram. Haram ini contohnya seperti mengkonsumsi sesuatu yang najis, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Semuanya hukumnya haram. Kemudian makruh. Makruh ini contohnya mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak, ingin datang kondangan, ingin hadir arisan, ingin menghadiri rapat secara offline, ingin sholat berjamaah di musola masjid atau sholat Jumat. Nah, ini sebelum berangkat ke event-event tadi, kita makruh makan jengkol dulu, makan bawang putih dulu, atau makan buah durian dulu. Karena ini baunya menyengat. Nah, ini nanti orang yang akan ketemu dengan kita di tempat-tempat tadi, tidak semuanya hobi makan jengkol. Tidak semuanya suka aroma durian, dan seterusnya. Nah, ini hukumnya makruh.
Ya, kalau makruh hanya sebatas anjuran, kalau orangnya melakukan ya tidak berdosa. Begitu juga sunnah hanya sebatas anjuran mengerjakan, kalau orangnya meninggalkan ya tidak berdosa. Berbeda dengan wajib dan haram. Wajib ini ada keharusan, haram juga ada keharusan. Harus mengerjakan, harus meninggalkan. Makanya kalau ada orang meninggalkan wajib, maka hukumnya berdosa. Orang melakukan yang haram, maka hukumnya berdosa. Nah, kemudian mubah. Mubah ini kalau saya ilustrasikan persneleng mobil, posisinya netral, tidak maju, tidak mundur. Nah, mubah ini bisa saja nanti berubah menjadi wajib. Mubah berubah menjadi haram. Nah, itu bisa. Mubah menjadi wajib, misalkan yang mubah nih, contohnya yang mubah, makan, minum, mubah. Mau makan boleh, tidak makan minum juga boleh. Jalan-jalan ngobrol, ini juga mubah. Mau jalan-jalan ngobrol boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi yang mubah ini bisa berubah menjadi wajib. Misalkan orang yang divonis oleh dokter ahli medis bahwa orang tersebut mengidap satu penyakit yang konsekuensinya dia tidak boleh makan telat dan harus makan tepat waktu. Karena kalau tidak makan tepat waktu atau tidak makan, nanti penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, bahkan bisa mengancam nyawanya. Dalam kondisi seperti ini, maka hukum makan bagi orang tersebut secara fikih adalah wajib, karena bagian dari hifdzun nafas, menjaga nyawa, hak hidup tadi. Nah, ini dari yang mubah berubah ke wajib. Atau mubah berubah ke haram. Misalkan nih, mubah berubah ke haram, minum hukumnya mubah. Tapi kalau yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan, maka minumnya tadi berubah menjadi haram. Nah, ini contoh bagaimana mubah berubah menjadi haram. Nah, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikutnya halal haram. Artinya halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, sekarang kita akan melihat urgensi halal haram. Seberapa pentingkah kita memahami konsep halal haram? Sebagaimana kita lihat, sertifikasi halal dan isu halal ini betul-betul menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi juga oleh pemerintah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di dunia ini. Satu program yang sangat masif adalah terkait sertifikasi produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, kita akan melihat urgensi dari halal haram ini dengan melihat dari 3 barometer. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga maqalah ulama. Yang pertama ayat Al-Quran. Ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Quran surat Al-Baqarah 168 ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan konsep halal. Tadi ada penegasan, ada perintah untuk kita mengkonsumsi sesuatu yang halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, kemudian kita melihat di bawah ini yang satunya ada ayat yang kedua, surat Al-Baqarah 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat 173 surat Al-Baqarah ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang dijelaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah al-maitah, bangkai. Hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian adam, darah, haram dikonsumsi. Kemudian lahmal khinzir, daging babi, juga haram dikonsumsi, ditegaskan melalui ayat tadi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan daging binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Artinya tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i. Itu dagingnya haram dikonsumsi. Nah, ini beberapa hal yang ditegaskan keharamannya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Jadi, ayat yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Kalau yang pertama tadi terkait dengan konsep halal. Kemudian barometer yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah. Hadis Kanjeng Nabi SAW. Saya juga mencantumkan dua hadis Kanjeng Nabi dalam makalah ini. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa ada sesuatu yang hukumnya halal, ini jelas. Ada juga sesuatu yang hukumnya haram, juga jelas. Nah, ada sesuatu yang menjadi titik tengah antara halal dan haram. Statusnya syubhat, masih samar, abu-abu. Nah, yang syubhat, samar, abu-abu ini, kita menyikapinya harus ekstra hati-hati. Tidak serampangan, tidak sembrono, tidak kegampangan. Nah, ini menjadi domain ijtihad para ulama untuk mengkajinya secara komprehensif. Makanya kita secara umum harus berhati-hati dengan sesuatu yang syubhat. Nah, kemudian dari hadis ini juga para ulama memahami bahwa program sertifikat
atau program sertifikasi halal produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang saat ini gencar dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, itu di antara inspirasinya adalah hadis tadi, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim tadi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi maksudnya begini, ketika ada sertifikat halal pada kemasan produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa, maka orang akan menjadi mudah untuk mengidentifikasi mana produk yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, mana yang belum jelas statusnya. Jadi dengan adanya sertifikat halal, adanya logo halal BPJPH, kalau di Indonesia ya, ini akan menjadikan kita, umat Islam, sekalipun orang yang awam, yang pemahaman agamanya sangat minim, dia akan mudah untuk mengidentifikasi mana produk yang sesuai dengan koridor syar'i tadi. Jadi dengan melihat logo halal BPJPH tadi. Nah ini kan berarti halalnya kan bayyin, jelas. Sehingga ini jadi bagian dari inspirasi dari hadis tadi, dari hadis yang terinspirasi dari hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, kullu zina bin minas sibai wa kullu zi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini hadis yang kedua ini, riwayat Imam Muslim, oleh para ulama dianggap terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Yang pertama, hewan buas bertaring. Dagingnya haram dikonsumsi. Yang kedua, unggas bercakar tajam. Juga dagingnya haram dikonsumsi. Nah, ini menjadi salah satu yang menegaskan hal-hal yang diharamkan. Jadi binatang buas bertaring seperti buaya, serigala, ini dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian unggas bercakar tajam seperti burung gagak, burung elang, ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Kalau ada orang menyembelih secara syar'i membaca basmalah seekor burung elang, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi karena burung elang tadi bagian dari unggas bercakar tajam. Hukumnya haram dikonsumsi dagingnya. Masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang haram yang penegasannya atau penjelasannya itu ya bisa melalui hadis atau Al-Quran atau melalui penjelasan para ulama. Nah itu tadi hanya sekedar contoh ya. Contoh 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Kanjeng Nabi SAW yang terkait dengan konsep halal dan haram. Artinya kalau Bapak Ibu, para peserta pelatihan menelaah lebih jauh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mencari ayat hadis yang terkait dengan konsep halal haram, pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Bukan hanya 2 ayat dan 2 hadis yang saya cantumkan sebagai contoh saja. Kemudian barometer yang ketiga untuk melihat urgensi halal haram adalah maqalah ulama, statement para ulama. Saya mencantumkan 3 kaidah fikih di sini. Kaidah fikih ini kan statementnya ulama. Nah, 3 kaidah fikih ini terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama, kaidah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu. Wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi Bapak Ibu para peserta kalau menemukan sesuatu bermanfaat, maka hukum asalnya halal. Menemukan sesuatu yang berbahaya, hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal itu bisa saja berubah Bapak Ibu.
dari yang asalnya halal berubah menjadi haram, dari yang asalnya haram berubah menjadi halal. Bisa terjadi seperti itu, misalkan dalam konteks darurat, emergency. Nah, ini ada kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi ini konteks darurat, bukan konteks normal. Nah, ketika kita melakukan atau mengkonsumsi yang haram dalam konteks darurat, itu pun harus dibatasi hanya sesuai dengan tingkat kedaruratannya saja. Tidak boleh berlebih. Nah, ini karena memang diperbolehkannya itu ya karena faktor darurat. Misalkan ada orang lagi makan, saking lahap dan nikmatnya sampai tersedak. Ketika tersedak, jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah, ini sangat berbahaya karena tidak bisa bernafas. Kalau dibiarkan, tidak segera diselamatkan, tidak segera minum air, bisa lewat ini, bisa wafat, pindah alam, almarhum almarhumah. Nah, makanya ketika tersedak ya harus segera minum air. Kalau misalkan kejadian tersedaknya kok di tempat yang di sekelilingnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang bersih, ya sudah, air apapun yang ada di sekitarnya boleh dia minum, walaupun najis, walaupun haram, dia minum, tapi hanya sebatas untuk menghilangkan tersedaknya saja. Kalau misalkan sudah seteguk, dua teguk tersedaknya terselesaikan, ya jangan satu botol dihabiskan. Nah, ini terkait dengan konteks darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kemudian kaidah yang ketiga yang terkait dengan konsep halal haram adalah kaidah idza istamal halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, kita lihat contohnya ini Bapak Ibu para peserta. Contohnya begini, misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelian secara syar'i. Artinya halal, mau dimasak dan dikonsumsi, mau dimakan. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam. Tapi ayam bangkai, ayam mati, dipotong-potong, tujuannya bukan untuk dimasak dikonsumsi, tapi mau dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang. Nah, ternyata sebelum diproses, dua jenis potongan daging ayam tadi tercampur. Tercampur dan tragisnya pemiliknya itu tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang halal, yang sesuai dengan yang rencananya dimasak dan dikonsumsi, hasil sembelihan syar'i tadi, mana potongan daging ayam yang haram, yang bangkai, mati tadi yang mau dijadikan pakan ternak. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena tidak mampu membedakan, maka semua potongan daging ayam tadi dihukumi haram dikonsumsi. Sesuai dengan kaidah, idza istama'al halal wal haram, ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi makalah ulama, statement ulama terkait dengan konsep halal haram. Ini juga hanya sekedar contoh ya, hanya 3 contohnya. Kalau Ibu Bapak menelaah lebih jauh dalam Kutubut Turas, mencari makalah-makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram, pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Baik, berikutnya ada makanan yang halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik. Tadi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halal dan baik. Perintah mengkonsumsi sesuatu yang halal baik. Di sini juga ada saya cantumkan surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah.
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, kemudian tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta didapatkan dengan cara yang halal dan elegan. Nah, ini halal thayyibah ini level tertinggi Bapak Ibu. Jadi ada orang makan sesuatu, nah ini bisa jadi statusnya haram, bisa jadi statusnya halal ghairu thayyib, atau bisa jadi statusnya halal thayyib, halal baik, atau halal tidak baik, atau haram. Kalau haram kan contohnya dia mengkonsumsi sesuatu yang najis, nah ini haram. Atau yang halal toyib dulu nih yang level tertinggi, dia makan kue, kondisinya masih layak dikonsumsi, cara mendapatkannya juga elegan, dia membuat sendiri atau membeli dari satu toko atau dikasih dari orang lain, nah, kemudian dimakan. Nah ini statusnya halalan toyibah. Nah kalau halal ghairu toyib, misalkan kue tadi kondisinya sudah tidak layak dikonsumsi, sudah agak basi tapi tetap dimakan. Nah, kemudian ada imbasnya, perutnya mual, kepalanya pening misalkan. Nah, ini apa yang dikonsumsi tadi halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Misalkan contoh lain, kondisi makanannya masih layak dikonsumsi tapi cara mendapatkannya tidak elegan. Bukan mencuri ya, kalau mencuri haram. Nah, ini misalkan dia meminta secara paksa dari orang lain, minta secara paksa dari temannya atau keluarganya, sehingga pemiliknya itu memberikan setengah hati, tidak tulus, hanya ngosok istilahnya memberikannya karena dipaksa, kemudian dimakan oleh yang mintanya. Nah ini statusnya bisa menjadi halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah kita yang kita targetkan adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada sebab keharaman sesuatu. Sebab keharaman sesuatu, di sini saya cantumkan ada 6. Yang pertama, an-najis awil mutanajis, najis atau terkena najis. Seperti darah, kemudian nanah, kemudian muntah-muntahan, itu semua najis, haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis, yang terkena najis. Jadi sesuatu ini suci, tapi kemudian terkena najis. Nah, ini ketika terkena najis, terkontaminasi najis dan belum disucikan, dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang mau makan buah apel, pas mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan buah apel tadi terkontaminasi oleh kotoran binatang, najis ya, belum disucikan, belum dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu mutanajis, terkena najis. Tapi kalau misalkan setelah itu dibilas dengan air sampai bersih dan bersih lagi, maka kembali halal dikonsumsi. Berikutnya, yang kedua adalah al-qadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung, haram dikonsumsi karena kotor dan jijik. Kemudian ad-doror, membahayakan, seperti racun, ini haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamr, minuman yang memabukkan dengan merek dan jenis yang bermacam-macam, dan juga narkoba. Ini haram dikonsumsi karena unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan buaya.
burung gagak dan burung elang. Dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang yang hidup di dua alam, di daratan dan di air, seperti katak dan sesilia. Ini haram dikonsumsi dagingnya. Nanti yang menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar syariah. Jadi kalau apa kata pakar binatang bahwa binatang A, binatang B, amfibi kategorinya, maka secara fikih diterapkan hukum amfibi, yaitu haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D bukan kategori amfibi, walaupun kelihatan sekilas keluar masuk air dan darat, maka secara fikih tidak serta-merta bisa diterapkan hukum binatang amfibi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada istilah suci najis. Nah, perlu dibahas di sini walaupun sekilas ya, karena suci dan najis ini erat terkait dengan halal dan haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas kecil maupun besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Para ulama membagi macamnya najis ada 3. Ada najis mukhaffafa ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladho berat. Mukhaffafa ringan, mutawasito sedang, dan mughalladho berat. Najis mukhaffafa ringan itu contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, air kencing bayi yang seperti ini kategorinya adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Ketika ada satu objek terkena najis mukhaffafah, najis ringan, maka cara mensucikan objek tadi cukup dengan menciprati air saja. Tidak perlu membilas, tidak perlu menyiramkan air, tapi cukup dengan menciprati air. Nah, jadi misalkan lantai rumah kita terkena air kencing bayi laki-laki yang seperti tadi, itu najis mukhaffafah. Ya sudah, air kencingnya kita keringkan dulu, pakai lap misalkan, atau pakai tisu. Setelah kering, kemudian kita ciprati dengan air. Tidak kita siramkan, tapi cukup kita ciprati. Nah, ini dianggap suci, sudah disucikan dengan proses tadi. Nah, bagaimana kalau dengan disiram air? Ya, nggak apa-apa, itu lebih afdol. Tapi dengan menciprati air saja juga dianggap cukup untuk tadi yang terkena najis mukhaffafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasito, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di tempat aktivitas kita, di berbagai tempat yang kita kunjungi, itu najis yang kita temukan kebanyakan kategorinya adalah mutawasitoh, najis sedang. Contohnya kotoran binatang, kotoran orang, darah, nanah, muntah-muntahan, homer, minuman yang memabukkan, bangkai, dan seterusnya. Itu kategorinya najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh dengan menyiramkan air sampai bersih. Ketika ada satu objek terkena najis mutawasitoh, baju kita misalkan, pakaian kita terkena najis mutawasitoh, najis sedang tadi, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai bersih. Menyiramkan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasanya itu hilang. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka dianggap suci, dan itu sudah disucikan secara syar'i. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladho, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, kotorannya, darahnya, cairan tubuhnya,
atau bahkan bersentuhan dalam keadaan basah, kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah, kemudian bersentuhan, maka itu bisa mengkontaminasi najis. Dan itu najisnya mughalladhah, najis berat. Nah, ketika ada satu objek terkena najis mughalladhah, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Bisa siraman pertama, siraman ke-7, siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Nah, itu dicampur dengan debu. Misalkan peralatan dapur atau peralatan makan terkena najis mughalladhah, unsur babi. Piring, sendok, garpu, pisau, terkena najis mughalladhah, najis unsur babi. Nah, ini nanti cara mensucikannya tadi. 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Nah, itu bisa siraman pertama yang dicampuri debu, bisa siraman ke-7 atau siraman keberapa pun. Intinya kalau sudah dilakukan itu semua ya sudah dianggap suci. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 macam najis, mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mughalladhah berat, yang juga dijelaskan bagaimana cara mensucikan dari najis-najis tadi ketika ada satu objek yang terkontaminasi oleh najis tadi. Berikutnya adalah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Nah, ini ada satu macam najis yang oleh para ulama dianggap ma'fu. Ma'fun anhu ini ditolerir, artinya najis najis tapi tidak perlu disucikan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Najis ma'fun anhu ini contohnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Misalkan bangkai kecoa, bangkai cicak, bangkai capung. Ini semua najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya kalau ada lantai rumah kita atau baju kita atau apapun yang terkena bangkai-bangkai tadi, ya itu hukumnya najis, tapi kita tidak perlu repot-repot mensucikan lagi, karena itu sudah dimaafkan. Ma'fun anhu. Nah, jadi bangkai yang seperti tadi ya, karena bangkai secara umum kan najis ya, bangkai itu najis dan harus disucikan, kecuali tadi bangkai yang binatang ketika masih hidup dilukai itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Ya, capung masih hidup dilukai itu tidak keluar darah mengalir. Cicak dan kecoa juga sama. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya misalkan ada orang mau minum secangkir kopi atau teh, kemudian pas mau diminum ternyata ada bangkai lalat di situ. Nah, ini juga termasuk yang ma'fun anhu, dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Makanya kalau mau ya boleh terus diminum, lalatnya diambil dulu, dibuang, kemudian secangkir kopinya itu masih halal untuk dikonsumsi karena dimaafkan, ma'fun anhu. Nah, itu contoh najis yang ma'fun anhu. Kemudian contoh lain misalkan ada orang jualan kue-kuean, gorengan dan lain sebagainya, tempatnya tidak jauh dari titik najis, tidak jauh dari tempat sampah dan titik-titik najis. Kemudian ada lalat atau beberapa lalat atau banyak lalat berterbangan ke sana kemari. Nah, di antaranya hinggap ke kue-kuean tadi, terbang lagi ke tempat sampah, hinggap lagi ke gorengan dan seterusnya. Nah, ini secara fikih hukumnya najis. Tapi najisnya ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya tetap gorengan kue-kue yang tadi, yang dihinggapi lalat tadi, halal untuk dikonsumsi. Karena ini umumul balwa, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Akan tidak mungkin ya pedagang bikin pengumuman lalat dilarang hinggap, kemudian lalatnya nurut, misalkan, kan nggak mungkin. Nah, ini bagian dari umumul balwa. Nah, kemudian contoh lain, misalkan ada orang yang bakar daging
babi atau daging anjing, nah kemudian ada orang lewat di depannya, bajunya, badannya itu terkena asap tadi. Nah, ini juga oleh para ulama, asap bakaran daging babi atau daging anjing tadi itu kategorinya ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi baju kita atau badan kitanya tadi. Tapi ya tentu kalau kita ada akses jalan yang menghindari asap tadi ya kita harus menghindari dulu. Kecuali kalau kita tidak ada akses lain atau memang kita tidak tahu misalkan bahwa itu bakar-bakaran dari daging babi atau daging anjing. Baik, berikutnya adalah relasi antara suci najis dan halal haram. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, relasi antara suci najis dan halal haram. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Nah, contohnya tadi, yang buah apel mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang, ya dalam keadaan terkontaminasi najis, belum disucikan, dibilas dengan air, ya hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau setelah itu dibilas dengan air sampai bersih, disucikan lagi, ya kembali halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Contohnya daun ganja, kecubung. Ini suci. Kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada ganja, ada kecubung, ada opium, ya sholatnya sah. Karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya ya haram. Karena ada unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Jadi sesuatu yang suci itu tidak otomatis halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang ketiga, bahwa halal haram identik dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan. Suci najis identik dengan apa yang digunakan atau dikenakan. Namun demikian, sertifikat halal dari BPJPH dan juga lembaga instansi yang terkait di luar negeri sana, itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan sesuatu yang digunakan. Tidak hanya terbatas pada sesuatu yang dikonsumsi. Nah, kalau makanan kan jelas ya, ada makanan, minuman, obat-obatan diberi label halal. Nah, yang tidak dimakan, tidak dikonsumsi, seperti kosmetik. Kosmetik ini kan tidak ada orang beli kosmetik kemudian dimakan. Semuanya ya digunakan. Digunakan untuk tubuhnya atau pakaiannya. Nah, ini harus juga diajukan sertifikat halal. Nah, kenapa demikian? Karena urusannya itu nanti, kalau kosmetik yang digunakan oleh seorang muslim-muslimah itu najis, bahannya sesuatu yang haram, yang najis, maka akibatnya fatal. Ketika dia melakukan sholat, di badannya ada kosmetik tadi, ya sholatnya menjadi tidak sah karena najis. Sholat itu kan harus suci. Pakaian, badan, panggonan, itu semua harus suci dari najis. Nah, ini makanya kosmetik harus diajukan sertifikat halal. Walaupun tidak dikonsumsi, ya hanya digunakan. Sama seperti misalkan ada freezer, lemari es, kulkas. Nah, ibu bapak, para peserta, bahkan di rumah ibu bapak, tempat kerja ibu bapak semuanya, ya freezer, lemari esnya ada logo halal BPJPH. Nah, itu kan tidak ada orang yang makan siang itu, dia motong-motong freezer dulu, kemudian dia kasih kecap, makan freezernya, kan nggak ada. Tapi itu untuk digunakan. Digunakan untuk menyimpan makanan, minuman, apa-apa di dalamnya. Ada daging-dagingan, sayuran. Nah, kenapa harus diberi sertifikat halal? Karena kata pakar elektronik, yang namanya freezer, lemari es, kulkas ini, ada unsur pendingin, komponen pendingin di dalamnya yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, nanti ibu bapak, orang-orang menyimpan sayuran, buah-buahan, kue-kuean, daging-dagingan di dalamnya. Nah, ini lembab, cair. Nah, nanti semuanya terkontaminasi najis.
dan najisnya najis mukhallat atau najis berat, sangat riskan untuk disucikan. Nah, makanya freezer, lemari es, kulkas yang sudah berlabel halal BPJPH itu sudah dipastikan komponennya itu tidak ada yang terbuat dari unsur babi. Artinya sudah aman, bisa digunakan dan tidak akan terkontaminasi najis apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu relasi antara suci najis dengan hal haram. Berikutnya bagian terakhir dari presentasi makalah ini adalah terkait dengan fatwa hukum fikih. Fatwa adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Jadi fatwa hukum fikih ini nanti bisa kaitan dengan hukum warisan, bisa kaitan dengan hukum perniagaan, bisa kaitan dengan hukum keluarga, bisa kaitan dengan hukum ibadah, dan berbagai macam aspek kehidupan muslim-muslimah lainnya. Nah, ketika membutuhkan fatwa hukum fikih, ya kita bisa bertanya kepada para ulama. Dan yang menyampaikan, menjawab, memberi fatwanya bisa ulama orang per orang, bisa juga ulama secara lembaga. Kalau orang per orang, ya misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan menyampaikan fatwa, itu boleh. Atau secara lembaga, misalkan Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa. Atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Ini berarti ulama secara lembaga, itu boleh. Tapi nanti khusus terkait dengan fatwa produk halal, fatwa halal atau fatwa produk halal ini adalah fatwa yang akan dijadikan landasan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ketika mengeluarkan sertifikat halal. Nah, khusus fatwa halal atau fatwa produk halal ini yang berwenang untuk mengeluarkan, membahas dan mengeluarkannya hanya dua lembaga. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH atau Komite Halal BPJPH. Dua lembaga ini yang berwenang, boleh mengeluarkan fatwa halal, fatwa produk halal. Jadi kalau Komisi Fatwa MUI ini akan menangani fatwa-fatwa halal yang proses pengajuan sertifikat halalnya melalui skema reguler. Nah, kalau yang Komite Halal BPJPH itu akan menangani fatwa-fatwa halal yang proses pengajuan sertifikat halalnya adalah skema self-declare. Nah, itu perbedaannya. Tapi ya tadi kewenangannya hanya ada pada dua lembaga tadi, tidak pada yang lainnya. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian dalil fatwa, ketika para ulama beristihad, ketika para ulama membahas satu hukum fikih untuk difatwakan, maka pijakan dan dalil-dalil syar'inya ya bisa berupa ayat Al-Quran, bisa berupa hadis Kanjeng Nabi SAW, bisa ijma, konsensus para ulama, bisa kias, dalil analog, bisa dalil-dalil syar'i yang lainnya. Kemudian kita akan melihat, kita akan membahas kilas beberapa contoh fatwa yang terkait, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ini ada beberapa fatwa yang saya cantumkan di sini. Di antaranya adalah fatwa tentang standar penyembelihan halal. Nah, ini fatwa, jadi begini Bapak Ibu. Binatang yang dagingnya kita, binatang yang ada di sekitar kita itu dalam perspektif fikih terbagi menjadi dua. Ada yang makulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi, contohnya seperti ikan, cumi-cumi, ayam, dan kambing. Kemudian ada binatang yang ghairu makulil lahmi, dagingnya haram dikonsumsi, seperti kadal, ular, cacing, dan buaya. Nah, ini dagingnya haram dikonsumsi.
Nah, tadi yang kategori pertama yang makulul lahmi, hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, ketika kita ingin mengkonsumsi, itu ada yang harus melalui proses penyembelihan syar'i, ada yang tidak perlu proses penyembelihan. Nah, yang tidak perlu proses penyembelihan syar'i, contohnya seperti ikan, udang, rajungan. Nah, ini kita makan ya kita makan aja, kita masak, tidak perlu ada proses penyembelihan. Nah, kemudian ada yang harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Contohnya seperti ayam, bebek, sapi, dan yang lainnya. Ketika kita ingin makan daging ayam, daging sapi, ya harus disembelih dulu secara syar'i. Nah, sekarang fatwa ini terkait dengan standar penyembelihan halal. Artinya kalau kita ingin menyembelih binatang supaya dagingnya halal, ya kita harus penyembelihannya secara syar'i. Nah, kesimpulannya begini. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan 2 pembuluh darah al-wadajain. 3 hal ini harus terpotong ketika menyayat leher binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Berikutnya memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan. Istilahnya klepek-klepek ya, sebagai tanda hidupnya hewan setelah tadi disayat. Jadi setelah disayat, biarkan darah mengalir deras, ada klepek-klepek, atau bahkan ada suara mendengkur kalau berupa sapi atau kambing, itu biarkan sebagai apa? Hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat. Nah, sampai terdiam kaku. Nah, kalau sudah terdiam kaku, ini tandanya bahwa binatang tadi itu matinya itu karena sembelihan. Matinya itu karena sembelihan, nah itu sudah, setelah itu dagingnya halal dikonsumsi. Nah, ini kenapa demikian? Karena bisa saja terjadi gagal penyembelihan syar'i. Jadi ada fenomena gagal penyembelihan syar'i, Bapak Ibu. Contohnya nyembelih unggas, nyembelih bebek atau ayam misalkan, saking buru-burunya atau karena memang konsumennya banyak yang ngantri ingin penyembelihan, nah dia setelah nyayat itu tidak dibiarkan darahnya mengalir deras, tidak dibiarkan ada klepek-klepek, tapi setelah disayat, apa? Langsung dimasukkan ke air mendidih. Pengen cepat-cepat proses pencabutan bulu. Nah, ini apa? Akibatnya fatal. Itu gagal penyembelihan syar'i. Artinya apa? Matinya ayam tadi bukan karena sembelihan, tapi karena air mendidih. Nah, kalau seperti itu ya dagingnya haram dikonsumsi karena statusnya bangkai, gagal penyembelihan syar'i. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian standar penyembelihnya, orang yang menyembelih sesuai dengan fatwa MUI di sini harus beragama Islam dan sudah akil baligh, kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Kemudian standar penyembelihan, alat penyembelihannya apapun boleh, yang penting tajam. Apapun boleh, yang penting tajam. Kecuali kuku, gigi atau taring dan tulang. Ini nggak boleh. Kuku, gigi atau taring dan tulang nggak boleh dijadikan alat penyembelihan syar'i. Nah, itu fatwa terkait dengan standar penyembelihan halal. Kemudian fatwa yang berikutnya, contoh di sini, tentang alkohol, Bapak Ibu. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Nah, ini perlu dijelaskan. Al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Minuman yang memabukkan itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol, sesuai dengan fatwa MUI di sini, alkohol itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Kategori yang pertama, alkohol hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, alkohol ini ya alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan,
kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, itu namanya alkohol hasil samping industri khamr. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua tadi, alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, hukumnya suci. Dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Dalam bentuk makanan maksimal 0,5%, dalam bentuk minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, alkohol yang kategori kedua ini ya, alkohol yang didapat dari perusahaan yang hanya memproduksi minuman yang hanya memproduksi alkohol untuk untuk kepentingan medis misalkan, atau untuk kepentingan industri, bukan tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Kemudian alkohol yang didapat dari fermentasi alami buah-buahan yang matang, yang masak misalkan. Nah, ini semuanya adalah alkohol bukan hasil samping industri khamr. Hukumnya suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya tadi, 0,5% dalam bentuk makanan, kurang dari 0,5% dalam bentuk minuman. Kemudian contoh fatwa lain adalah mikroba dan produk mikrobial. Ini menjadi hal yang lumrah. Mikroba dan produk mikrobial ini digunakan untuk proses pembuatan atau produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, ini bagaimana hukumnya secara syar'i? MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa yang ringkasannya sebagai berikut. Bahwa mikroba pada dasarnya halal, selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Kemudian, jadi kuncinya tidak membahayakan dan tidak terkena sesuatu yang najis. Nah, sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis. Nah, sekarang media pertumbuhannya najis. Bagaimana ini mikrobanya? Dalam fatwa ini dijelaskan, kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis tadi, kemudian bisa disucikan dengan air, dibilas dengan air, maka setelah dipisahkan, setelah pemisahan dan pembilasan, mikroba tadi hukumnya suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya dan atau tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis, haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi. Sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi. Ini hukumnya najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Baik, contoh fatwa terakhir nih Bapak Ibu. Contoh fatwa terakhir, kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam rongga perutnya, kemudian keluar lagi bersama kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak pecah, tidak hancur, kemudian dibilas dengan air sampai bersih, disucikan, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh dengan air menjadi minuman kopi, kopi luwak. Nah, kalau prosesnya seperti tadi, keadaannya seperti tadi, maka hukumnya suci, halal, hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan biji kopi luwak yang dimakan binatang luwak tadi keluar bersama kotoran binatang luwak sudah hancur, pecah dan hancur, maka tidak bisa disucikan dan tidak bisa diproses menjadi bubuk kopi dan diseduh menjadi minuman kopi. Artinya najis ya, mutanajis dan tidak bisa disucikan tadi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi presentasi makalah konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Baik, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Sheila sebagai fasilitator. Iya, ya baik. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Untuk hari ini, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Jadi Bapak atau Ibu bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur chat ya untuk bertanya kepada Bapak Kiai. Ya, silakan Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya? Dengan Bapak Herianto ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Arwani yang saya hormati, saya mau Baik, silakan Pak. memperjelasin tadi Pak, konsep maslahat dan mafsadat. Kalau kita dalam posisi di dapur MBG, taruhlah kita mengambil produk makanan yang jelas-jelas kita tahu, mohon maaf, kalau si apa yang memproduksi itu lain agama, apakah itu sebagai pengaruh ketidak halal haramannya makanan yang diproduksi oleh SPPG di kami atau di yang lainnya? Mohon maaf, itu mohon keterangannya Pak Kiai. Tadi, mohon maaf Pak, tadi apa pemiliknya atau apa tadi? Iya, pemiliknya atau produsennya itu dari non-Muslim umpamanya. Oh, non-Muslim, baik. Iya, ya, itu apakah mempengaruhi apa halal haramnya produksi di SPPG yang kami ampu di sini, Pak. Baik. Baik, ini langsung dijawab saja ya Mbak Sheila. Ini Ya. pertanyaan dari Pak Erianto tadi. Silakan. Bagaimana ketika ada dapur MBG atau SPPG milik non-Muslim, nah kemudian kita menerima manfaat makanan dari situ, apakah ini termasuk halal atau haram, artinya dari konteks maslahat mafsadat tadi. Jadi Bapak Ibu para peserta, terkait dengan produser, pembuat makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa, ini siapapun boleh. Tidak harus orang Muslim. Orang non-Muslim pun boleh. Kalau ingin dia kategorinya makanan atau produk yang halal, maka dia harus memperhatikan aspek-aspek kehalalannya ketika dia memproduksi, dan dia juga harus mengajukan sertifikat halal. Nah, di MBG, dapur MBG ini, relawannya misalkan ada yang non-Muslim, juga nggak apa-apa, boleh. Yang penting ketika proses produksi makanannya itu memperhatikan aspek kehalalan. Bahan bakunya, proses produksinya, kemudian packagingnya, kemudian pendistribusiannya, semuanya diperhatikan. Bahkan mengajukan sertifikat halal pun boleh dengan kondisi relawan atau karyawannya itu ada yang non-Muslim misalkan. Nah itu boleh. Yang penting semua dalam proses produksinya itu memperhatikan aturan dan regulasi halal yang berlaku. Dalam hal ini ya regulasi dari BPJPH ya. Jadi tidak masalah Pak Herianto, pemiliknya atau produsernya atau karyawannya ada yang non-Muslim memproduksi makanan, nah itu boleh kita konsumsi ya selama itu memang betul halal ya, kita halal untuk mengkonsumsi. Terima Iya. kasih Pak Yai. Iya, sama-sama. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Herianto untuk jawaban dari Bapak Kiai. Cukup Ya. jelas. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya Pak Kiai untuk penanya selanjutnya dengan Bapak Zamzam Bukhori. Silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Kiai bertanya. Terima kasih Mbak Sheila. Silakan. Gini Pak Kiai, seumpama ketika misalkan saya bekerja di MBG, kemudian memesan daging ayam di rumah potong hewan, walaupun kemudian rumah potong hewan itu telah tersertifikasi halal, tapi ketika nanti proses penyembelihannya kan biasanya pihak dapur itu tidak melihat begitu Pak Kiai. Jadi daging mentahnya atau yang ketika sudah disembelih diantarkan ke dapur. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika seumpama dalam proses penyembelihan itu tidak menggunakan standarisasi yang telah ditetapkan, misalkan supaya daging itu menjadi halal, apakah
secara otomatis makanan yang akan dihasilkannya itu menjadi haram. Kemudian apakah memang harus kita dari pihak dapurnya sendiri itu melihat bagaimana proses penyembelihannya supaya tidak ada keraguan. Mungkin begitu Baik, Pak. Terima kasih. baik, pertanyaan dari Pak Zamzam Bukhari ya. Jadi suplai daging ayam untuk dapur SPPK MBG dari RPH yang sebenarnya sudah bersertifikat halal. Tapi pihak SPPK MBG tadi tidak menyaksikan secara langsung proses penyembelihannya. Nah, ini bagaimana ketika terjadi hal-hal yang mungkin di luar prosedur syar'i. Pertama begini, Bapak Ibu para peserta dan Pak Zamzam secara khusus, bahwa ketika dapur SPPG MBG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, maka tentu harus konsekuensinya adalah harus mengikuti aturan regulasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, di antaranya adalah ketika bermitra dengan pihak lain dalam suplai bahan baku, maka ya kalau terkait dengan daging-dagingan, usahakan dari RPH yang bersertifikat halal. Kecuali kalau di tempat yang memang tidak ada RPH bersertifikat halal. Nah, ini ada pengecualian. Tapi kalau ada, maka harus bermitra dengan itu. Nah, adapun nanti RPH itu ya tidak harus dipantau 24 jam oleh pihak SPPK MBG. Artinya kita sudah memasrahkan, kita sudah mengikuti regulasi. Nah, itu nanti tanggung jawabnya RPH itu. Integritas dan keamanan RPH itulah yang nanti dia juga akan dituntut untuk selalu mengikuti regulasi aturan yang berlaku. Ketika proses penyembelihan unggas atau binatang, ya pihak RPH harus menjaga integritasnya, dia memproses penyembelihannya itu secara syar'i. Nah, adapun tadi tidak memantau secara langsung dan terjadi proses-proses yang tidak diinginkan selama tidak diketahui, maka itu hukumnya halal. Jadi misalkan datang suplai dari RPH yang bersertifikat halal, dagingnya ke dapur. Nah, kita memang tidak tahu, misalkan bahwa di antara itu ada yang asal-asalan proses penyembelihannya misalkan. Nah, selama tidak tahu ya sudah itu semuanya dianggap halal untuk dikonsumsi. Kecuali misalkan satu ketika kok tiba-tiba dilalah nggak sengaja, kok ada yang berkunjung ke situ melihat loh kok penyembelihannya seperti ini. Nah, setelah kejadian itu ya maka yang kejadian itu harus ditahan dalam arti ini jangan dimasak ini dagingnya yang disuplai ini karena tadi ada proses yang tidak penyembelihan syar'i dan diketahui oleh dari pihak dapur misalkan. Dan ya nanti kalau yang seperti itu menunjukkan bahwa RPH-nya itu walaupun dia sudah bersertifikat halal tapi tidak berintegritas, tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan aturan dan regulasi yang berlaku. Ya, jadi selama tidak diketahui tidak masalah, Pak Zamzam. Iya, itu jawabannya. Ya, baik Pak Zamzam, untuk jawabannya sudah cukup jelas ya Bapak ya. Baik, kita lanjut ya Pak Kiai ke sesi yang di chat, lewat kolom chat ini ada yang bertanya dari Silakan. Ibu Aisyah Hibi, saya bantu bacakan ya. Izin bertanya, kalau freezer bekas daging itu kan pasti ada sisa darahnya. Kadang itu belum sempat freezernya dibersihkan, sudah diisi daging baru lagi. Namun daging baru yang akan disimpan di freezer itu sudah dicuci. Apakah ketika akan dikonsumsi masih harus dicuci ulang lagi? Ya, mohon bantu jawabnya Bapak Kiai. Baik, tadi itu berarti darah itu kan najis, Bapak Ibu. Darah itu najis, darah binatang atau darah orang hukumnya najis. Kalau tadi dalam freezer masih ada sisa darah, kemudian ada bahan lain masuk ke situ ya, otomatis sebelum diproses masak harus dicuci, harus dibilas dulu dengan air, harus disucikan dulu. Karena tadi terkontaminasi najis berupa darah. Jadi alangkah baiknya freezer yang digunakan kalau ada darah dibersihkan. Tapi kalau misalkan sulit, misalkan tetap naruh ada darah di situ, ya nanti bahan-bahan baku, sayuran, buah, atau daging yang di situ ketika ingin proses dimasak, proses diproduksi, maka pastikan dibilas dengan air dulu. Disucikan dulu dengan dibilas air. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka sudah sesuai dengan prosedur secara syar'i, yaitu pensucian. Ya.
Oke, baik Pak Kiai, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut untuk ke penanya selanjutnya, tetap sama dari kolom chat dengan Ibu Rizkia Johar. Izin bertanya, bagaimana edukasi mengenai pentingnya makanan halal diberikan kepada peserta program MBG meskipun penerima manfaat sebagian besar beragama non-Islam? Ini maksudnya dari MBG untuk penerima manfaat non-Muslim ya? Iya, betul Bapak. Dari Ya, pertanyaannya seperti itu. saya kira tidak ada masalah. Maksudnya apa tadi? Mohon maaf, kurang gitu. Boleh saya bantu ulang ya? Baik, Ya. bagaimana edukasi mengenai pentingnya makanan halal diberikan kepada peserta program MBG meskipun penerima manfaat sebagian besar beragama non-Islam? Baik, jadi saya kira begini ya, kalau dari aspek halal itu kita lihat lebih unggul atau lebih berhati-hati dari hanya sekedar makanan sehat. Jadi ada satu level yang lebih tinggi di situ. Jadi kalau halal itu halalan thayyibah itu betul-betul secara kesehatan, kemudian secara kehalalan semuanya terpenuhi. Nah, kalau misalkan penerima manfaatnya banyak yang non-Muslim, saya kira tidak harus mereka diberi pemahaman tentang konsep halal karena memang berbeda keyakinan, berbeda agama ya. Cuman yang perlu kita sampaikan ya paling tidak bahwa produk dari dapur MBG ini ya steril, sesuai dengan aturan dan regulasi, termasuk juga bersertifikat halal. Jadi hanya sebatas itu. Adapun detail tentang halal ini itu dan sebagainya, karena kan beda keyakinan, ada hal-hal yang menurut mereka tidak najis, menurut mereka halal. Sementara dalam pandangan Islam tidak halal najis, seperti daging babi misalkan. Nah, jadi kalau penyampaian kepada penerima manfaat tentang halalnya itu sendiri ya, saya kira tidak harus disampaikan. Yang penting ketika ada yang bertanya bahwa bagaimana status dapur ini ya, ini sudah bersertifikat halal, ini sudah bersertifikat ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, itu cukup edukasinya seperti itu. Ya, baik Bapak Kiai, terima kasih Pak. Kita lanjut dengan penanya selanjutnya dengan Ibu Sulistiawati. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita membeli bahan baku yang kita tidak ketahui produk tersebut sudah halal atau tidak halalnya? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya dengan adanya logo sertifikat halal BPCPH dan juga halal di negara-negara Muslim lainnya, itu menjadikan konsumen itu nyaman, memastikan bahwa apa yang dia beli itu sesuai dengan koridor syar'i. Adapun ketika yang dia beli itu belum berlabel halal, nah ini ya selama pembeli itu tahu bahwa ini bukan sesuatu yang haram, ya tidak masalah. Dia beli misalkan kue atau apa dan dia tahu bahwa ini tidak sesuatu yang haram, ya hanya sekedar beli ya boleh saja. Boleh saja, cuman dari kepastian dan kenyamanan bahwa itu betul-betul sesuai koridor syariah atau tidak, ini memang masih dipertanyakan karena belum dibahas, belum dicek secara prosedural. Tapi kalau produk-produk yang sudah ada logo halal BPCPH, artinya produk itu sudah dibahas, sudah dicek, dan itu sudah dianggap sesuai dengan koridor syar'i. Jadi kalau hanya sekedar membeli ya, asal sudah kita pahami bahwa itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang haram, ya boleh-boleh saja. Itu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin kita gantian ya untuk penanya selanjutnya yang bertanya langsung dengan Bapak Herianto. Silakan Bapak. Ya, Bapak Herianto, untuk suaranya masih termute. Pak Herianto. Ya, maaf. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadian. Pak, saya mohon kejelasan dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal itu kan termasuk satu dari dilihat dari bahan bakunya, tambahan pangan, dan bahan penolong
dari produk makanan. Tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa salah satunya adalah hewan yang berkuku tajam. Lah, ada salah satu produk yang ngetren saat ini itu melambangkan gambar hewan yang berkuku tajam itu. Itu termasuk golongan yang tidak dihalalkan atau gimana itu Pak? Nyatanya itu ada pada produk yang ngetren di di lingkungan kita itu dengan gambar hewan yang berkuku tajam yang tadi dijelaskan oleh Pak Kiai adalah termasuk hewan yang haram. Apakah itu dari golongan bahan penolong makanan untuk kemasannya diantaranya itu bisa dianggap sebagai yang tidak halal, Pak Kiai? Mohon maaf itu Pak Kiai. Baik. Jadi Bapak Ibu para peserta yang saya hormati dan Pak Herianto tadi yang bertanya terkait dengan sertifikat halal dan terkait dengan makanan halal, pertama perlu kita bedakan dulu ya. Jadi kalau makanan halal, kita ingin mengkonsumsi sesuatu, asal jelas itu halal dan suci, maka boleh. Sekalipun, mohon maaf, belum bersertifikat halal. Kita misalkan masak sendiri, daging atau apa, ya semuanya halal dan suci. Kita makan itu halal boleh. Nah, tapi kalau nanti mengajukan sertifikat halal, produk kita itu diajukan sertifikat halal, maka harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Nah, di antaranya untuk pertimbangan sertifikat halal itu nanti bukan hanya sekedar dilihat apa bahan bakunya, bagaimana proses produksinya, bagaimana proses packagingnya, tapi nanti di antara yang dicek dan diperhatikan adalah apa nama produknya dan apa gambarnya. Nah, ini kalau misalkan produk itu namanya, walaupun bahan baku proses semuanya clear, suci halal, tapi namanya itu sesuatu yang mengandung unsur kekufuran atau kemusyrikan atau kemaksiatan, maka secara aturan tidak bisa diberikan sertifikat halal oleh BPJPH. Begitu juga ketika gambarnya. Misalkan gambarnya itu sesuatu yang mohon maaf ada pornografi atau ada apa kekerasan dan lain sebagainya, ini juga nanti akan bermasalah, artinya kaitan dengan sertifikat halal, artinya produk itu tidak akan mendapatkan sertifikat halal. Nah, tapi kalau dari segi halal tidak dimakannya ya selama makanan itu terbuat dari sesuatu yang halal, diproses dengan cara yang tidak terkontaminasi najis, ya boleh saja dimakan. Nah, seperti itu Pak Herianto. Nah, nanti ada ini Pak, ada narasumber, kalau saya sebenarnya lebih ke aspek fikihnya ya Pak, aspek pembahasan masalah fikih halal haram, tapi nanti ada narasumber yang terkait dengan titik kritis dan juga kaitan dengan sistem sistem pengajuan sertifikat halal kalau tidak salah. Nanti bisa Pak Herianto tanya kembali di sesi itu dan itu akan lebih detail jawabannya. Terima kasih Pak Kiai. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Herianto sudah cukup jelas untuk jawabannya ya, Bapak ya. Pak Kiai, ini sudah jam 11:55. Apa Baik. kira-kira masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi? Boleh, satu lagi ya. Baik. Boleh satu lagi ya, kita dari yang kolom chat mungkin saya akan pilih salah satu pertanyaan saja. Ini ada yang bertanya dari Ibu Tantri, izin bertanya, makanan fermentasi seperti tape mengandung alkohol alami. Apakah ada batas toleransi kadar alkohol yang membuat makanan atau minuman tersebut dikategorikan sebagai khamar atau memabukkan? Baik, betul ada beberapa makanan tradisional yang banyak kita temukan di berbagai daerah yang di situ prosesnya melalui proses fermentasi, kemudian secara alami mengandung alkohol, bahkan semakin lama itu kadarnya semakin meningkat. Nah, contohnya misalkan tape ya. Nah, ini tape ini kan diproduksi untuk makanan, bukan untuk minuman yang memabukkan. Tape itu sendiri halal dikonsumsi, boleh dikonsumsi. Nah, tapi nanti ketika ada indikator yang jelas bahwa itu tujuannya itu berbeda. Nah, ini misalkan dia beli tape sekarang, tapi dia simpan untuk 3 bulan ke depan. Dia simpan katanya nanti saya makannya 4 bulan ke depan. Nah, ini kan indikatornya udah beda ini.
Nah, karena semakin hari itu kan kadar alkohol semakin tinggi. Nah, atau misalkan membeli tape kemudian sudah lama tidak dimakan, nah itu kadar alkoholnya sudah meningkat tajam dan sudah tinggi. Nah, kalau yang seperti itu hukumnya sudah haram ya, karena sudah menjadi alkohol yang di situ memabukkan dan itu tidak bisa ditolerir. Tapi kalau membeli tapenya itu sendiri ya itu makanan yang halal untuk dikonsumsi. Ya, itu jawabannya Bu Tantri. Baik Bapak Kiai, terima kasih. Ini karena kita sudah jam 11:57, untuk Bapak dan Ibu peserta yang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Namun tidak apa-apa karena untuk nama Bapak dan Ibu sudah kita masukkan dan sudah kita data, jadi keaktifan Bapak dan Ibu peserta sudah dicatat oleh fasilitator masing-masing. Ya, baik Bapak Kiai, boleh Baik. memberikan untuk closing statement-nya? Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta semuanya, kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan di kemudian hari Bapak Ibu menjadi penyelia halal di tempat masing-masing dan penyelia halal ini menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Ada baiknya Bapak Ibu terus menambah wawasan tentang fikih yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bisa Bapak Ibu membaca secara online hasil fatwa MUI di website Majelis Ulama Indonesia atau bisa di-download secara gratis filenya untuk ditelaah dan dibaca. Dan ini sangat bermanfaat untuk para penyelia halal. Baik, itu saja Bapak Ibu para peserta closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kiai, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk para Bapak dan Ibu peserta agar bisa mengurus sertifikasi halal di tempat masing-masing. Terima Baik, kasih, saya izin Bapak. pamit, Bapak Ya, Ibu terima semua. kasih. Bapak dan Ibu silakan berikan aplaus kepada Bapak Kiai. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, karena ini sudah dekat waktu istirahat di jam 12 siang, saya berterima kasih atas segala partisipasi dari Bapak dan Ibu yang sudah sangat bersemangat mengikuti pelatihan di jam kali ini. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjadi moderator di sesi kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan layarnya kepada Ibu Elia. Baik, terima kasih Mbak Sela yang sudah memfasilitasi sesi kedua ya di hari ini dengan sangat lancar tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, kita beristirahat dulu ya. Istirahat sholat, makan siang ya, 1 jam ke depan. Nanti masuk kembali jam 13.00 ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk tidak terlambat ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu istirahat ya.